Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Di kesempatan kali ini kembali saya menemani Sobat Creeper semua dengan cerita-cerita mistis nyata. Dan pada kisah kali ini seperti biasa, saya dapatkan dari tweet akun Twitter bernama @kebaltirani, menceritakan tentang sekelompok anak muda yang melakukan pendakian di Gunung Ciremai via Palutungan. Sebelum saya mulai membacakan cerita tersebut, bagi Sobat Creeper yang ingin berkunjung langsung ke tweet asli si penulis, silakan klik link yang telah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Karena dalam tulisan ini terdapat beberapa revisi, namun pada konteksnya tidak merubah alur cerita yang asli. Tentunya saya telah mendapatkan izin dari narasumber juga ya. Maka tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cerita. Pengalaman mistis saya pertama kali selama mendaki gunung, berdasarkan pengalaman pribadi dalam mendaki Gunung Ciremai via Palutungan. Utas ini kita awali setelah saya menerima ajakan dari seorang teman sewaktu saya SMP. Karena beliau melihat saya suka mendaki dan saya sempat beberapa kali menolak karena suatu hal. Maka didapatlah waktu yang tepat untuk menerima ajakan kali ini. Saat itu sekitar tahun 2015 atau 2016, saya lupa tepatnya. Dan tanpa saya ketahui, ternyata ada teman SMP saya yang lain yang diajak. Dia seorang perempuan. Ketika meeting sebelum hari keberangkatan pun, dijelaskan berapa orang yang berangkat. Ketika mereka berdua menyebutkan jumlah orang yang akan berangkat, saya pun kaget, karena jumlah itu cukup banyak buat saya, yang biasa mendaki paling banyak hanya 4 orang. Tapi okelah, saya iakan. Alhasil beberapa orang dari mereka datang dan kami technical meeting untuk rencana pendakian. Saya ingat sewaktu berkumpul di toko outdoor, tempat kerja teman saya. Pada malam hari, saya sempat mendengar suara orang tertawa di atas pohon mangga. Saya cuek. Tak lama buah mangga mentil jatuh menimpa saya. Saya lihat ke atas, saya bingung dengan apa yang saya lihat, ternyata codot. Oke, lupakan masalah codot. Namun untuk soal tertawa itu benar adanya. Karena tempat toko outdoor itu adalah rumah lama yang direnovasi tak berpenghuni, dan memang sudah cukup sering ada gangguan tersebut. Apalagi kamar atas, sudah nggak heran. Sosoknya wanita gondrong, sedangkan dapur belakang makhluk tinggi besar. Kita langsung ke hari keberangkatan, di mana saya dan mereka bertemu di Pasar Rebo, tempat bis luar kota putar arah balik dari Kampung Rambutan menuju pintu tol. Ya, benar, yang banyak tukang buah seingat saya. Kami jalan waktu itu malam hari. Saya ambil kursi paling belakang, karena kami akan mendaki Gunung Ciremai. Kami naik bus yang menuju Kuningan, Jawa Barat. Hal yang tidak akan saya ulangi seumur hidup, saya naik bus tersebut. Namun duduk paling belakang. Roller coaster Dufan juga kalah. Niat ingin tidur nyenyak tidak akan didapat. Singkat cerita, kami sampai di base camp Palutungan, dan saya pun baru tahu di situ kalau salah satu rombongan mengajak saudaranya yang asli orang sana mendaki juga, 2 orang. Jujur, saya cukup senang kalau ada warga lokal yang ikut mendaki dengan saya.
Entah pukul 8 atau 10 pagi kami memulai pendakian. Tentunya tidak lupa berdoa. Saya ingat sekali dari base camp, gagah serta cerahnya puncak Ciremai saat dilihat dari bawah. Dan ingat juga sebelum masuk pintu rimba, kami disuguhi peternakan sapi perah, layaknya Harvest Moon. Saya sedang mengingat jumlah orang dalam pendakian, tapi saya lupa jumlah tepatnya. Lebih dari 12 orang mungkin. Yang jelas, setelah di jalur kami terbagi menjadi 2 kelompok, di mana saya berjalan terlebih dahulu dan ada beberapa sisanya di belakang. Saya bertugas sebagai navigator paling depan, sedangkan belakang saya adalah leader. Tentu saja paling belakang sebagai sweeper, yang memastikan jumlah kelompok aman, tidak ada yang tertinggal. Karena sempat menunggu, lalu jalan, menunggu, jalan lagi, sampai akhirnya maghrib datang. Saya beserta tim depan menunggu rombongan belakang hingga maghrib usai, dan di situ tampak gerimis pun turun. Lantas saya menginstruksikan agar membuka flysheet. Untuk pengertian flysheet ini adalah tenda pendukung yang bentuknya mirip tenda pramuka, tetapi lebih sederhana, karena biasanya tidak memiliki penutup samping, depan, dan belakang ya. Karena kami belum sampai titik di mana kami harus membuka tenda seperti yang kami rencanakan. Sambil menunggu rombongan, kami memasak air membuat kopi. Tak berselang lama terlihat cahaya senter dari kejauhan. Akhirnya saya merasa sedikit tenang. Ketika mendekat, ternyata itu adalah rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hobi mendaki. Saya lupa ada anak mudanya atau tidak. Lalu mereka membuka tenda di tempat kami berteduh. Saya pun sempat bertanya, apakah mereka melihat rombongan kami saat menuju ke sini. Ketika mereka memberitahu bahwa ada rombongan lain di belakang, akhirnya tak lama rombongan kami yang dari belakang sampai. Dan kami memberinya air hangat, lalu menyuruh mereka beristirahat sejenak. Sedangkan saya dan leader mencoba mengubah planning yang telah kami buat sebelumnya. Saat kami membuat plan P, salah satu teman dari rombongan belakang menghampiri saya dan memberitahu jika ada salah satu wanita dari rombongan belakang datang bulan. Seketika saya tersontak kaget. Loh, kok bisa? Ya, meskipun sebenarnya kenapa nggak bisa ya kan? Karena semua itu pasti aja terjadi. Karena dia sudah tahu tanggalnya, yang ternyata dia pun sudah siap sedia membawa, pembalut maksudnya. Saya pun bergegas membangun satu tenda agar dia bisa memakainya. Setelah tenda jadi, saya mencari wanita tersebut. Ternyata tahu-taunya dia sudah memakai di tengah hutan terbuka, ditemani satu teman cewek lainnya. Pas mereka datang, saya kaget. Kok bisa gitu? Ganti di tengah hutan terbuka. Padahal saya berniat membangun tenda agar bisa memakainya di dalam tenda. Namun perempuan tersebut dengan santainya menjawab, "Gak apa-apa bang." Sementara teman perempuan yang menemaninya terlihat sangat syok. Dalam hati saya pun ingin bertanya, namun saya pikir bukan waktu yang tepat. Maka dari itu saya hanya bereaksi memberikan dia teh hangat, tanpa teman lainnya menyadari keadaan wanita tersebut. Setelah perihal itu, kami lantas tidak memutuskan untuk makan malam di situ, tapi hanya untuk menghangatkan badan saja. Saya pun memberitahu yang lain bahwa kita akan melanjutkan perjalanan. Ternyata tidak sampai pada rencana awal, di mana jika menemukan tempat lapang untuk mendirikan tenda, di situ kita harus berhenti. Sebenarnya waktu itu rombongan ibu-ibu mengajak kami agar mendirikan tenda di samping mereka. Namun nampaknya kami tidak ingin.
mengingat jarak masih cukup jauh dari rencana awal kami. Sangat amat tidak disarankan mendaki gunung pada malam hari sebenarnya, karena kita tidak tahu kondisi hutan pada malam hari, terlebih hewan buas yang rata-rata hidupnya nocturnal, artinya aktif di malam hari. Maka saya pun menginstruksikan agar kita jalan selalu bersama tanpa membagi rombongan depan maupun belakang. Sampai pada akhirnya kami pun berhenti di tempat lapang, tepatnya di antara pesanggrahan Sangyang Ropoh. Maaf, saya lupa tempat pastinya, karena saat itu terlihat banyak yang kelelahan juga, terlebih sewaktu maghrib gerimis masih belum reda. Maka kami memutuskan mendirikan tenda, lalu masuk dan makan malam. Sebelumnya kita balik, sewaktu perempuan itu menemani temannya memakai pembalut, di situ dia melihat sosok besar dengan mata merah melihat ke arahnya dan berkata, Pergi. Dan hal ini dia ceritakan sewaktu kami sudah turun gunung. Saat makan malam pun, saya melihat ia masih terlihat syok. Dan saya mencoba mencairkan suasana, lalu mengajaknya ngobrol. Setelah keadaannya kembali ceria, kami pun mencoba bergegas tidur. Karena esok pagi kan summit attack. Ya, saya kira semua sudah normal dan aman. Ternyata tidak. Belum sempat terlelap, saya dikagetkan dengan bunyi teriakan, Bang! Dari tenda para wanita. Saya pun bergegas keluar dan bertanya, ada apa? Ternyata si pemanggil itu adalah perempuan yang tadi menemani temannya pakai pembalut. Karena yang sedang datang bulan tahu-tahu menangis ingin keluar dan mungkin merasa gerah juga. Dari situ saya berpikir cepat. Enggak, kondisi habis gerimis masa iya gerah? Gak masuk akal buat saya. Perempuan itu beserta pacarnya, di mana pacarnya cukup berpengalaman sebenarnya. Namun perempuan itu pertama kali naik gunung, dan sang pacar mengajaknya ke sini. Saya pun sempat, wow, hebat sekali. Jujur, saya orang yang cukup deg-degser ketika diajak mendaki gunung ini. Selain dilihat dari trek pendakiannya yang cukup wah, di sini juga terkenal akan hal gituan. Dan saya termasuk tipikal orang yang searching perihal gunung sebelum saya mendaki. Sehingga saya menemukan banyak jawaban. Dari situlah membuat saya semakin tarak takdung 2020. Oke, kita balik lagi ke cerita. Saya lantas meminta si pacar cowoknya mencoba menenangkannya agar tidak keluar tenda dan tetap di dalam. Sempat bersikukuh ingin keluar, namun saya mencoba bantu membujuknya agar tetap di dalam, sampai menyuruh teman-teman yang lain membaca doa. Saya ingat sekali teman yang menemaninya memakai pembalut terlihat panik dan was-was. Mungkin ia merasakan sesuatu. Tapi lagi-lagi saya mencoba mencairkan suasana agar ia tidak terlihat panik. Selang beberapa saat, perempuan yang datang bulan tersebut merasa lelah dan bilang, "Udah mau tidur." Sontak saya bingung. Kami merasa seperti keadaan sudah kembali normal dan bisa tidur. Saya berpikir, ini tuh kenapa? Kok tiba-tiba seperti itu? Seolah-olah tanpa terjadi apa-apa. Apakah ini hanya sugesti saya atau kenapa? Saya benar-benar dibuat bingung karenanya. Tiba saatnya kami summit attack. Yang rencananya berangkat subuh ternyata di luar rencana. Jam 8 lagi-lagi kami baru jalan. Ya mungkin karena semalam pada kelelahan. Hingga tidur terlalu larut malam. Akibat ada adegan drama nangis. Perjalanan kami menuju puncak kembali terbagi menjadi 2 kelompok. Padahal hanya membawa badan dan tas kecil. Sedangkan perempuan yang datang bulan itu
di belakang bersama sang pacar. Kebetulan juga yang membawa saudara orang lokal itu adalah pacar si wanita. Untunglah pokoknya. Saya ingat waktu itu jalan menuju pos terakhir di Gua Walet. Kami bertegur sapa dengan rombongan 3 orang asal Bintaro dan ditawari rokok di tendanya. Mereka bercerita logistik mereka habis karena pada malam hari ada yang mengelilingi tenda dan mengacak-acak bahan logistik mereka. Pikir saya pasti celeng, namun mereka bilang mendengar auman. Saya pun tersontak. Sebab itu juga mereka tidak berani keluar tenda. Lantas saya memberi biskuit dan mie instan. Niatnya mau saya gaduin sama mereka. Terus melanjutkan perjalanan menuju Gua Walet. Saya masih berpikir apa yang membuat logistik mereka berantakan, tercecer tak bersisa. Tapi ada auman. Sebenarnya kalau celeng bukan hal biasa di hutan atau di gunung. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan sekitar agar celeng tidak mengusik sampah, bahkan sisa makanan sekitar kita. Oh iya maaf, sebelumnya saya ingin meralat jam di mana hari memulai attack summit. Sebenarnya itu bukan jam 8 karena masih terlalu pagi, sedangkan kami bangun agak siang dan masak sarapan. Mungkin bisa dibilang jam 10-an lah. Dan ketika menuju Gua Walet, saya ingat sekali terdapat nisan bertuliskan in memoriam seorang pendaki. Di situ menandakan pernah terjadi suatu hal yang merenggut nyawa orang tersebut di sini. Singkat cerita, saya sampai di Gua Walet, namun tidak turun ke goa. Menunggu rombongan bawah tidak muncul juga, kami pun segera menuju puncak. Sesampainya di puncak, tak lama angin besar pun datang. Kabut menutupi puncak, serta bau belerang khas kawah Ciremai menusuk hidung. Sehingga saya dan teman-teman memutuskan tidak lama di puncak dan segera turun ke Gua Walet, sambil menunggu rombongan belakang yang tidak kunjung sampai. Kami pun turun ke bawah membuat minuman hangat sembari menengok ke atas. Barangkali saja rombongan bawah telah sampai, tapi ternyata tidak. Hingga seorang wanita dari tim kami mengajak naik ke jalur meninggalkan Gua Walet dan bergegas kembali ke tenda. Ternyata kembali dia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah itu, namun hanya diam. Tidak seperti sewaktu di bawah yang berkata, "Pergi, pergi." Dan makhluk itu besarnya menutupi lubang gua tersebut. Perlu diketahui kejadian ini dia ceritakan ketika kami sudah turun gunung ya. Benar saja, ketika kami naik ke jalur dan ingin menuju ke bawah, terlihat dari jauh rombongan bawah pun naik. Saya pun bertanya, "Mau muncak?" "Badai, mending turun yuk, udah sore ini." Sang cowok pacar cewek yang mens pun bilang, "Iya muncak gua, nanggung." Saya sebenarnya melihat keadaan ceweknya nggak tega, terlebih lagi dengan kondisi mens. Pasti staminanya terkuras habis. Mungkin itu juga yang membuat mereka lama berjalan. Untungnya saudara si cowok yang 2 penyabar. Coba saya, lain cerita kali ya. Saya pun gak bisa berbuat banyak. Lalu saya bertanya, "Bawa headlamp kan? Kalau misalnya nanti jam 5 lu belum sampai tenda, gua tinggal gak apa-apa ya. Soalnya gua besok kerja." Lantas dia menjawab, "Bawa," dan mengiyakan perkataan saya. Saya pun menitipkan mereka kepada saudaranya yang 2 orang itu. Selagi saya ngobrol, teman saya yang lain sudah menuju turun. Tersisa mereka saja ingin ke puncak. Cewek mens, pacarnya, serta 2 orang saudara si cowok tersebut. Usut punya usut, ternyata si cowok inilah yang memaksa si cewek sampai puncak. Hanya karena pingin foto berdua dengan membawa kue ulang tahun di puncak.
karena saat itu memang si cowok bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ya mau gimana lagi ya kan, taunya juga pas udah pulang sampai Jakarta. Geleng-geleng kepala aja. Dari sini saya baru ingat bahwa di tempat kami nenda ada satu rombongan orang Jakarta juga. Ketika rombongan saya turun, mereka tepat di belakang kita. Hanya saja agak jauh jaraknya. Dan sebelum gua walet, emang ada simpangan jalur Palutungan yang saya naikin juga, jalur Apui. Singkat cerita, ketika saya sampai ke tenda, rombongan dari Jakarta bilang ke saya, si A sama si T belum sampai. Padahal mereka tepat di belakang A dan T. Waduh, apalagi ini, pikir saya. Belum selesai mikirin yang atas bisa sampai tenda jam 5 apa enggak, nambah lagi A dan T belum sampai. Jadi kebetulan si A ini merupakan kakak dari teman SMP saya. Saya pun memutuskan menunggu teman saya sampai tenda dulu, barangkali ia bersamanya. Namun tanpa diduga ketika teman saya sampai, ternyata dia tidak bersamanya. Saya langsung bergegas naik sambil berlari bersama teman saya. Feeling saya mengatakan mereka pasti turun ke jalur Apui dan tidak ada hal lain selain itu. Walaupun benak lain sempat terbesit, tidak lama saya berjalan akhirnya A dan T pun muncul. Benar saja, mereka ternyata salah ambil jalur. Untung saja A sadar kalau ia salah jalur. Lebih beruntungnya lagi, mereka bertemu orang dan bertanya. Lalu orang tersebut menjawab kalau ini jalur Apui. Mereka lengkap personil, kecuali 4 orang yang di puncak. Kami memutuskan memasak semua logistik mentah menjadi masakan jadi. Karena ini akan menjadi makan besar terakhir kami sebelum turun. Saya pun tidak lupa menaruh makanan untuk 4 orang di satu tenda. Adalah teman kami yang masih berada di puncak sambil menunggu mereka turun. Gerimis kembali turun, disertai rombongan orang Bintaro, 3 orang yang tadi saya temui. Mereka lantas saya suruh mampir untuk berteduh dan minum kopi. Mereka bertanya, apakah saya akan turun? Lalu saya jawab, ya. Maka mereka menegaskan untuk gabung ikut turun gunung. Saya mengiyakan, pikir saya ada apa ini? Dan usut punya usut, ternyata selama perjalanan naik, mereka sempat berputar-putar untuk mencapai pos berikutnya. Waktu menunjukkan pukul 5. Saya dan rombongan bergegas turun dan meninggalkan satu tenda beserta makanan matang siap makan untuk 4 orang tadi. Karena memang mustahil jam 5 bisa sampai tenda. Itu logika saya. Dan saya berpikir mereka lancar jaya. Tak terasa maghrib pun tiba. Kami berhenti istirahat dan mempersiapkan cahaya untuk perjalanan malam. Dari sini hal-hal aneh banyak terjadi. Kebetulan rombongan Bintaro waktu itu paling belakang. Sekiranya maghrib selesai, kami berdoa dan melanjutkan perjalanan. Awalnya rombongan kami sangat rapat, selalu berdekatan. Namun dari situ ada yang merasa jika beban sangatlah berat dan melelahkan. Maka saya pun memutuskan break beberapa kali dan bertanya, apakah aman? Sekiranya aman, saya lanjutkan. Setelah beberapa jam, jalan malam semakin larut dan akibat kelelahan juga. Tak sengaja teman saya ada yang terpleset hingga kakinya merasa terkilir. Di situ saya selaku navigator, maksudnya paling depan, mencoba nengok keadaan belakang dengan posisi balik kanan, di mana kanan jalur adalah hutan. Dari sini awal mula saya melihat hal-hal aneh.
Seketika leher saya sebelum nengok ke belakang pada samping kanan, saya melihat dalam hutan sosok penampakan rambut panjang berbaju putih. Dalam hati saya bertanya, itu apaan? Seraya menghadap depan, saya mencoba mempertegas kembali. Ingat orang Bintaro yang 3 orang paling belakang tadi? Salah satu dari mereka melihat apa yang saya lihat. Namun bodohnya mereka bercerita ke temannya, dan hal lucu pun terjadi. 2 orang paling belakang tersebut saling berebut jalan samping-sampingan dalam satu jalur. Jadi mereka bercerita setelah sampai di base camp ya. Satu hal yang mesti diingat, jangan pernah menceritakan hal di luar nalar, maksudnya kejadian mistis, ketika kita masih di jalur pendakian, karena itu bisa merusak konsentrasi tim. Yang ada malah jadi ketakutan. Cukup pendam ceritainnya sampai bawah aja nggak apa-apa. Oke, kita balik ke jalur. Sesaat tak lama berjalan saya pun terkejut. Ada sepasang bola mata berwarna hijau, tingginya hanya seperti saya. Lebih tepatnya di sisi kanan saya. Saya mengira kunang-kunang, tapi kok nggak ngedip. Usut punya usut, itulah yang membuat teman saya terpeleset. Akhirnya sembari jalan, ia terus mengikuti tanpa henti. Dan ekor mata saya tetap melihat bawah samping kanan saya ada cahaya hijau tersebut. Saya sempat berpikir, apa iya kucing hutan? Saya pun tidak tahu apa kucing hutan matanya hijau kalau malam. Dan saya pun memutuskan jalan terus. Sampai ketika di jalur 20 meter, di depan saya sebelah kiri ada pohon besar, yang di bawahnya terdapat sebatang pohon tumbang. Sosok penampakan wanita duduk seperti sedang menyisir membelakangi kami. Sontak saya pun bilang, "Brik, brik, brik." Sebelum saya melihat hal tersebut di depan saya, perempuan belakang saya kaget dan terpeleset. Ketika di bawah, dia bercerita melihat hal yang sama seperti yang saya lihat. Namun anehnya teman-teman lain tenang-tenang saja. Hanya bertanya, kok tiba-tiba saya minta break? Perempuan tersebut bakal nengok ke arah belakang, melihat saya atau seperti apa. Saya sempat berpikir ketika melewatinya akan memberi jaket. Saya takut dia kedinginan. Sumpah, itu hal yang sempat terpikir di benak saya. Di situ saya merasa bingung, sembari memanjatkan doa, dan teman-teman lain memberi sinyal untuk melanjutkan perjalanan. Saya pun berdiri kembali melihat arah depan. Apa yang saya lihat sebelumnya ternyata tidak ada. Coba bayangkan pas melihat begituan, tahu-tahu dia nengok madep kita. Dari situ saya setiap bertemu pohon besar selalu numpang-numpang dalam hati. Saya kira udahan, ternyata setelah beberapa meter selanjutnya saya dikagetkan dengan sesuatu yang saya anggap meledek. Entah apa maksudnya, dia bersembunyi di balik pohon. Lalu cilupa. Posisinya saya menyenter ke arah depan atau jalur maksudnya. Ada pohon dan di belakang pohon dia ciluba. Dengan bingung saya mencoba menyenter jauh kembali. Makhluk itu pun ngumpet belakang pohon. Sontak saya berhenti, pikir saya untung dari jauh. Coba dari dekat, happy birthday. Dan dari sinilah sepertinya awal mula kami berputar-putar di dalam hutan. Kembali saya meminta break dan berdoa. Setelah situasi saya rasa cukup normal, saya pun kembali jalan tanpa melihat dan menyenter ke arah kiri. Karena sebelumnya sosok tersebut berada di kiri terus. Setelah jalan saya melihat lampu kota. Pikir saya, wah udah mau nyampe nih.
Tidak lama kemudian ternyata kami kembali masuk hutan lagi. Dengan penuh keheranan, ada apa ini? Saya pun tersadar ketika menginjak rumput seperti bekas lindasan motor. Benak saya terlintas, nggak bener ini tuh. Karena saya ingat betul ketika naik nggak melewati sini. Saya naik lewat hutan pinus, seharusnya bertemu hutan pinus. Tapi kenapa jalurnya rumput seperti habis dilindas motor? Ini jalur warga ngambil rumput pakan ternak pasti. Feeling saya berkata demikian. Tak lama teman saya pun tersadar karena kami kembali melihat cahaya kota dan masuk hutan lagi. Pada akhirnya di situ saya memutuskan berhenti, bikin kopi lalu merokok. Satu rokok saya letakkan menyala begitu saja, tidak saya hisap. Saya dan teman-teman yang saat itu merasakan hal aneh mencoba untuk berdoa. Setelah selesai saya meninggalkan sebatang rokok menyala dan segelas kopi hitam. Lantas saya melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, tak lama kemudian saya bertemu plang jalur naik arah hutan pinus di sebelah kiri saya, di mana malam itu kami tidak melewatinya. Kami melewati jalur lain. Feeling saya kami hanya memutar. Tapi di lain benak, saya mengatakan kenapa selama itu jalur putarnya? Karena teman saya ada yang terkilir tadi. Selepas itu kami kembali terpecah menjadi kelompok depan dan belakang dengan jarak antara 10 sampai 15 menitan. Karena kapok melihat yang enggak-enggak, 3 orang Bintaro itu lantas memutuskan untuk di depan bersama rombongan depan. Di situ saya ingat sekali, rombongan depan berjumlah genap, sedangkan bagian belakang ganjil. Seketika saya dan rombongan depan sampai di pos mata air terakhir, Cigowong. Jujur, itu tempat bumi perkemahan. Jika kalian ke sana siang, coba deh hawanya gimana. Apalagi malam. Ada kamar mandi dan aliran sungai juga. Saya sendiri merasa auranya beda. Namun, teman saya berkata lain. Saat kami menunggu rombongan belakang di shelter, ada yang lain bergabung bersama kami. Dia memperhatikan kami dan melotot berdiam diri. Saya ingat di situ hawanya sangat lembab dan senyap. Kami hanya diam sambil menunggu rombongan belakang. Saya pun heran, karena seketika hawa berubah terasa hangat. Namun tak lama kemudian rombongan belakang pun tiba. Setelah mereka sampai, saya memastikan keadaan mereka dan bertanya, apakah mau bareng atau tidak? Lalu salah satu orang nyeletuk, bareng aja deh. Barusan di belakang gua kayak ada orang jalan juga, tapi gua nengok gak ada. Saya pun bergumam, anjir, gua dari tadi nanan, lu malah ceplos-ceplos. Untung yang lain hanya diam. Sambil saya mengajak mereka jalan kembali. Di situ saya mencoba menghitung sebelum jalan dan ingat banget jumlah pada waktu itu. Kalau genap tambah ganjil pasti jadinya ganjil. Tapi kenapa saya hitung selalu genap? Saya berpikir keras. Kok genap? Kok genap? Merasa lelah, pada akhirnya saya pun bodo amat. Dari situ saya punya target. Harus bertemu pintu rimba dan kandang sapi. Selanjutnya, kami terus berjalan dengan teratur, tanpa terpisah. Yang pada akhirnya sampailah di pintu rimba. Langsung gas turun, bertemu kandang-kandang sapi. Saya pikir sudah selesai drama malam itu. Ternyata tidak. Sepanjang kami turun dari pintu rimba sampai kandang sapi, saya merasa ada sesuatu di kanan kiri saya. Seperti menguntit dari balik tanaman, serta kandang sapi itu. Saya pun mempercepat langkah hingga akhirnya disambut oleh seorang bapak RT apa RW kalau nggak salah. Anehnya, setelah sampai di bawah saya hitung kembali jumlah kami ternyata ganjil. What? Apa saya salah hitung atau apa?
Saya lantas menceritakan kepada bapak itu kalau saya meninggalkan teman di atas 4 orang, namun 1 cewek sedang haid dan 2 orang asal Kuningan. Bapak itu pun sempat was-was. Namun ketika saya bilang ada orang lokal, bapak itu menumbuhkan rasa tenang kepada saya. Insya Allah teman saya baik-baik saja, tandas beliau. Sebelum meninggalkan base camp, saya sempat meninggalkan nomor HP kepada bapak tersebut agar memberitahu kami jikalau teman kami sudah turun ke base camp. Karena malam itu juga kami langsung turun ke kota untuk mencari bus dan pulang ke Jakarta. Dikarenakan besok harus bekerja, meskipun ternyata sampai Jakarta taunya siang, jadi bolos aja lagi. Dan siangnya kami dapat kabar bahwa teman kami telah sampai di base camp. Saat bertemu di Jakarta, kami bertanya kepada cewek mens itu yang ternyata malam ketika dia nangis ingin keluar tenda, dia sama sekali nggak sadar melakukan itu. Ya mungkin ngigo. Dan cerita pun selesai. Begitulah akhir cerita pengalaman mistis dari Ed Kebal Tirani selaku narasumber saat melakukan pendakian di Gunung Ciremai via Palutungan. Dari kisah di atas, semoga Sobat Creeper semua dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena dari saya pribadi selaku pencerita, setiap kejadian atau peristiwa terdapat sebuah pelajaran yang dapat kita petik secara tersirat maupun tersurat, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebelum saya akhiri, jika suka dengan cerita-cerita kami, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update koleksi kisah-kisah terbaru kami. Namun, jika banyak ketidaksempurnaan pada channel ini, silakan tulis kritik dan saran kalian pada kolom komentar di bawah. Bagaimanapun saya menyadari bahwa segala sesuatu apa yang kita kerjakan sebenarnya jauh dari kata sempurna. Karena pada hakikatnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih atas segala atensinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.